Pagi hari baru dimulai, tapi kok suara di rumah sudah meninggi? Pasti nggak asing kan? Dengar teriakan, cepat mandi. Atau kenapa sih sepatunya belum dipakai juga? Atau yang paling klasik, dari tadi dibilangin, kamu dengar nggak sih? Rasanya jadi orang tua paling galak sedunia. Tapi, mari kita jujur sejenak. Ini bukan karena kita orang tua yang pemarah, dan seringkali bukan juga karena anak kita sengaja bandel. Kenyataannya adalah, setiap hari, terutama di pagi hari yang super sibuk, kita dan anak sering bertemu dalam kondisi yang sama-sama lelah dan terburu-buru. Kalau kamu merasa konflik-konflik kecil ini terjadi terus-menerus sampai rasanya lelah hati, video ini untukmu. Banyak sekali orang tua yang punya pemikiran seperti ini, kalau saja anakku nurut, semua konflik ini pasti selesai. Kita berharap anak bisa langsung mengikuti perintah, dan pagi hari jadi tenang. Padahal, kalau kita telusuri lebih dalam, konflik itu jarang sekali lahir murni dari keinginan anak untuk melawan. Konflik itu lahir dari benturan kebutuhan yang tidak terlihat. Coba bayangkan, kebutuhan kita sebagai orang tua di pagi hari adalah cepat, efisien, dan tepat waktu. Kita harus berangkat kerja, mengantar anak sekolah, dan semua ada jadwalnya. Sementara itu, kebutuhan anak sangat berbeda. Anak butuh waktu untuk transisi dari tidur ke bangun, mereka butuh bermain sebentar, dan mereka butuh memproses setiap instruksi dengan kecepatan mereka sendiri. Orang tua fokus pada hasil, sampai di sekolah tepat waktu. Anak masih belajar dan menikmati prosesnya, bagaimana cara memasang kancing baju sendiri, atau betapa serunya menuang sereal ke mangkuk. Nah, saat kebutuhan yang sangat berbeda ini bertabrakan butuh cepat versus butuh waktu, disitulah konflik muncul. Jadi, ini bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang kebutuhan siapa yang tidak sempat dipahami. Mereka menyerap segalanya, nada suara kita, ekspresi wajah kita, bahkan energi yang kita pancarkan. Saat kita bicara dengan nada tinggi, tergesa-gesa, atau terdengar tegang, otak anak secara otomatis masuk ke mode bertahan atau fight or flight. Di momen itu, yang sampai ke telinga dan hati mereka bukanlah arahan atau instruksi yang membantu. Yang mereka dengar adalah ancaman. Otak mereka langsung berpikir, aku dalam bahaya, aku harus melindungi diriku. Akibatnya, mereka bisa jadi freeze atau diam saja, bisa jadi melawan, atau bahkan menangis. Mereka tidak bisa memproses permintaan kita karena otaknya sibuk mengelola rasa takut. Itulah kenapa, menurunkan frekuensi konflik seringkali harus dimulai bukan dari mengubah anak, tapi dari kita sebagai orang tua yang mengelola emosi kita lebih dulu. Kita adalah termostat di rumah. Kalau kita tenang, suhu di rumah ikut tenang. Kalau kita panas, seisi rumah bisa ikut terbakar. Perintah yang diucapkan dengan cepat dan tegas memang terasa efektif. Tapi efeknya hanya sesaat. Mungkin anak langsung bergerak karena takut, tapi itu bukan kerja sama yang tulus. Dan cara ini membangun jarak dalam hubungan kita. Coba kita ubah sedikit pendekatannya. Ini adalah perubahan kecil yang dampaknya luar biasa. Pertama, bukan berteriak dari seberang ruangan. Coba dekati anak. Turunkan tubuh kita sejajar dengan mata mereka. Ini menunjukkan bahwa kita hadir dan peduli. Kedua, bukan langsung berteriak memberi perintah, tapi gunakan sentuhan lembut. Sentuh bahunya, usap punggungnya. Sentuhan fisik bisa langsung menenangkan sistem saraf anak dan membuatnya lebih reseptif. Ketiga, bukan langsung menyuruh, tapi coba validasi dulu perasaannya. Misalnya, daripada bilang, ayo cepat, mainnya nanti lagi. Coba katakan, wah, Mama lihat kamu lagi asik banget ya main mobil-mobilannya. Seru ya, tapi sekarang sudah waktunya kita siap-siap sekolah nih. Saat anak merasa perasaannya diakui dan dimengerti, mereka jadi jauh lebih mudah untuk diajak bekerja sama. Mereka tidak merasa diserang atau diinterupsi, tapi merasa dilibatkan. Ingat, anak lebih mudah bekerja sama saat merasa terhubung dan dimengerti, bukan saat merasa ditekan atau diancam. Salah satu pemicu utama konflik dan tantrum adalah karena anak merasa tidak punya kendali atas hidupnya sendiri. Bayangkan, sepanjang hari mereka hanya disuruh, bangun, mandi, makan, pakai baju ini, jangan lakukan itu. Rasanya seperti robot. Padahal, memberikan mereka sedikit kendali bukan berarti kita kehilangan otoritas sebagai orang tua. Justru sebaliknya, ini mengajarkan mereka konsep tanggung jawab sejak dini.
Caranya, berikan pilihan-pilihan kecil yang tetap dalam batasan kita. Contohnya, daripada berkata, cepat mandi sekarang, coba tawarkan, kamu mau mandi sekarang atau dalam 5 menit lagi setelah selesai menyusun puzzle itu. Hasil akhirnya sama, anak akan mandi. Tapi dengan adanya pilihan, dia merasa punya suara dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Atau saat memilih baju, hari ini mau pakai kaos yang gambar dinosaurus atau yang gambar mobil. Daripada kita yang memilihkan semuanya. Pilihan-pilihan kecil seperti ini memberikan mereka rasa otonomi. Dan saat anak merasa dilibatkan, rasa ingin menolak dan melawan itu otomatis berkurang drastis, dan kerjasama pun meningkat. Memberi pilihan bukan tanda orang tua yang lemah. Justru ini adalah strategi cerdas untuk membangun anak yang kooperatif dan bertanggung jawab. Pernahkah kamu merasa masalah yang tadinya sepele tiba-tiba jadi besar sekali? Misalnya, anak menumpahkan sedikit air, lalu berakhir dengan kita yang berteriak dan anak yang menangis histeris. Kenapa bisa begitu? Seringkali, karena kita membahas masalah di waktu yang salah. Coba perhatikan polanya. Konflik besar biasanya terjadi saat kedua belah pihak sedang tidak dalam kondisi prima. Anak sedang lelah, lapar, atau mengantuk. Orang tua juga sama, mungkin baru pulang kerja, emosi sedang tidak stabil, atau sedang terburu-buru. Saat kedua sumbu pendek ini bertemu, ledakan pun tak terhindarkan. Di momen seperti ini, otak kita dan otak anak sama-sama tidak bisa berpikir jernih. Jadi, apa solusinya? Tunda koreksi. Prioritaskan menenangkan hubungan dulu. Kalau anak melakukan kesalahan saat emosi sedang tinggi, fokus kita bukan langsung menceramahi atau menghukum. Fokus kita adalah menenangkan situasinya. Peluk anak, ajak dia minum air, atau cukup diam bersamanya sampai napas kembali teratur. Setelah semua tenang, baru kita bisa bicara. Mungkin 1 jam kemudian, atau bahkan besok paginya. Ingat prinsip ini baik-baik, anak belajar paling baik saat emosinya tenang. Bukan saat mereka merasa takut, malu, atau tertekan. Koneksi sebelum koreksi. Mari kita realistis. Menjadi orang tua berarti akan selalu ada konflik. Tujuannya bukanlah menciptakan rumah yang nol konflik, karena itu mustahil. Konflik itu sendiri wajar dan bisa jadi ajang belajar. Tujuannya adalah mengubah cara kita merespons konflik tersebut. Rumah seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak untuk belajar memperbaiki diri, tempat mereka bisa membuat kesalahan dan tahu bahwa cinta orang tuanya tidak akan hilang. Bukan malah menjadi tempat di mana mereka merasa selalu salah, selalu kurang, dan selalu diadili. Saat frekuensi konflik yang merusak itu berkurang, bukan berarti anak kita tiba-tiba berubah jadi anak yang sempurna dan selalu penurut. Tidak, tapi yang berubah adalah kualitas hubungan kita. Hubungan kita menjadi lebih aman, lebih hangat, dan lebih terhubung. Dan dari fondasi rasa aman inilah, anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih tangguh secara emosional. Mereka belajar mengelola emosi, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah, bukan karena takut dihukum, tapi karena mereka mencontoh dari orang tua yang paling mereka percaya. Jadi, lain kali saat pagi hari terasa akan memanas, coba ambil jeda sejenak, tarik napas dalam-dalam. Ingatlah bahwa di balik perilaku anak yang sulit itu, ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kebutuhan untuk dipahami, didengar, dan terhubung. Mendidik anak bukanlah sebuah kompetisi tentang siapa yang punya suara paling keras atau aturan paling ketat. Mendidik anak adalah tentang siapa yang paling hadir secara fisik dan, yang lebih penting, hadir secara emosional untuk mereka. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga tips ini bermanfaat ya. Coba simpan video ini supaya bisa ditonton lagi saat butuh pengingat, dan jangan ragu untuk membagikannya ke sesama orang tua yang mungkin juga merasakan hal yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya.